Anak saya masuk Kristen. Anak saya masuk Kristen. Pada sekolahnya itu di Al-Azhar. Ketika kuliah itu di Jogja kenal sama penginjil, gitu. Waktu itu. Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila, luar binasa. Bayangkan seorang Ustadz Donditan gak bisa berkutip di hadapan seorang emak-emak yang anaknya murtad. Luar binasa. Bayangkan ada seorang emak-emak pusing 7 keliling karena apa? Karena anaknya murtad. Nah, anehnya ketika si emak-emak ini yang barusan ada di video, ketika dia pengen mau mualafkan anaknya, ternyata anaknya itu lebih jago, guys. Lebih pintar. Sehingga si ibu yang ngobrol dengan Ustadz Donditan ini kewalahan. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan, Donditan ini semenjak mualaf, dia nggak pernah saya perhatikan baca kitab suci. Nggak pernah sekalipun. Maksudnya baca kitab suci atau Quran ya. Nggak pernah saya melihat dia baca Quran ya, misalnya nih ngomong bahasa Arab misalnya. Seperti ustadz-ustadz lainnya gitu. Nggak pernah tuh. Jangan-jangan dia nggak bisa tulisan Arab ya kan? Ya nggak sih? Jangan-jangan dia bacanya dari kiri ke kanan ya kan? Seperti Habib Bahar. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang pengen Ustadz Donditan ini baca Quran? Saya tuh pengen banget ya. Pengen banget ngelihat Ustadz Donditan ini baca Quran. Kemudian kenapa Ustadz Donditan ini selalu bawa-bawa Bible gitu? Kemanapun dia pergi selalu bawa Bible. Apa alasannya? Bukankah dia sudah mualaf gitu? Bukankah dia sudah pindah agama gitu? Saya tidak pernah menemukan misalnya nih ya, ada orang katakanlah misalnya murtad jadi pendeta misalnya gitu ya, lalu dia bawa Quran gitu ya, bahas Quran di gereja. Nggak pernah saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada semacam privilege bagi Donditan? Apakah karena dia mayoritas? Kemudian kenapa tidak pernah baca Quran? Selain itu, kalau saya perhatikan itu ya, ada stereotip di Konoha itu kalau misalnya ada orang murtad gitu. Jadi ada stereotip di Konoha, ini hanya di Konoha guys ya, disclaimer on ya. Jadi banyak warga Konoha berpikir bahwa kalau ada orang murtad itu akan masuk neraka ya, kemudian ya keluarganya masuk neraka, kemudian bahwa dia akan sesat ya, kemudian dia akan jahat ya, kemudian dia akan jadi beringas gitu ya, dia akan bubarin ibadah orang lain gitu atau persekusi rumah ibadah orang lain gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Kenapa banyak warga Konoha itu kalau misalnya nih ada orang murtad gitu, kenapa harus takut gitu? Kenapa sebegitu takut dengan agama Kristen? Apa alasannya? Apakah karena agama Kristen dan agama Islam itu berebut pengaruh di Konoha? Apakah karena salah satu agama terbesar di dunia yaitu Kristen dan Islam sama seperti Real Madrid versus Barcelona sehingga ada persaingan yang sangat ketat gitu? Apakah itu alasannya? Kemudian ya, selain itu kalau saya perhatikan akhir-akhir ini ada banyak orang yang mualaf dari agama Kristen ke agama Muslim, tapi ada semacam sertifikat. Ya, kita ambil contoh misalnya seperti Richard Lee. Jadi ternyata baru-baru ini ketika Richard Lee diduga gitu ya, diduga dia masih pergi minum gitu ya, pergi dugem dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata dia sudah punya sertifikat. Baru tahu saya ternyata kalau mualaf itu ada sertifikat ternyata ya, bisa dicabut ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada istilah sertifikat mualaf? Apakah tujuannya supaya menjaga nama baik agama Islam itu sendiri? Kenapa Hani bikin semacam sertifikat mualaf? Apakah ini tujuannya baik atau tidak? Bagaimana dengan Donditan? Apakah Donditan itu punya sertifikat mualaf? Bagaimana kalau Donditan suatu saat misalnya bertingkah misalnya? Apakah sertifikatnya bisa dicabut? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Donditan ini tidak pernah baca Quran? Kenapa dia selalu baca Bible? Apakah karena dia tidak bisa move on gitu? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau saya bongkar, maka
akan banyak orang kono yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah menurut keyakinan saya, kenapa Kohdon ini selalu bawa Bible kemana-mana gitu ya? Dia sering buka Bible ketika ceramah, ya ketika diundang podcast ya. Baru-baru ini dia diundang podcastnya Pak Helmi Yahya kalau nggak salah. Lalu mereka bahas tentang Bible gitu. Bukannya Quran yang dibahas, tapi Bible yang dibahas. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kohdon ini selalu bahas Bible? Menurut keyakinan saya, Kohdon ini tidak mengerti apa itu definisi daripada keyakinan, apa definisi daripada ilmiah, apa definisi daripada logika, apa definisi daripada empiris, apa definisi daripada opini pribadi, ya, apa definisi daripada data ilmiah. Ya, menurut saya pribadi, ya, menurut keyakinan saya, Kohdon ini tidak mengerti apa itu keyakinan. Apa sih definisi keyakinan? Definisi daripada keyakinan itu adalah kepercayaan terhadap simbol-simbol atau terhadap ayat-ayat tertentu. Tapi ya, ada tapinya nih ya. Tapi keyakinan kita ini belum tentu benar. Karena apa? Karena keyakinan itu adalah keyakinan yang bisa saja tidak berdasar gitu. Namanya keyakinan ya kan? Keyakinan sama seperti ini guys ya. Kalau gue yakin dengan minum air putih masuk surga, itu namanya keyakinan. Apakah itu bisa dibantah? Enggak. Selagi tidak merugikan orang lain. Takarannya apa? Takarannya itu humanisme. Ya, kalau saya minum air, ya saya menganggap bahwa saya masuk surga. Apakah itu mengganggu orang lain? Enggak kan? Itu kan keyakinan gue. Asal jangan gue paksakan ke orang lain. Itu contohnya ya, contoh paling simpel ya, sederhana. Sama seperti Kohdon ini. Saya yakin dia tidak mengerti definisi daripada keyakinan. Agama Kristen itu kan keyakinan ya. Jadi, saya melihat Kohdon ini menganggap bahwa agamanya yang paling benar, agamanya yang sempurna, agamanya yang paling ilmiah, dan sebagainya. Padahal, yang namanya agama itu adalah keyakinan. Agama itu kan keyakinan ya. Kalau agama itu logis, ya, kalau agama itu terbukti secara ilmiah, maka kitab suci itu tidak dikatakan kitab suci, tapi kitab sains. Jadi menurut keyakinan saya, Kohdon ini menganggap bahwa kitab suci itu adalah kitab sains, bukan kitab spiritual. Jadi namanya keyakinan, kalau misalnya nih ya, katakanlah dalam kitab suci agama Kristen itu ada misalnya perbedaan antara gereja Katolik dengan HKBP misalnya, kitab suci HKBP dengan Katolik itu kan beda-beda ya. Ada ayat yang beda kan, bukan dihilangkan ya, ada beberapa ayat yang beda. Ini dipengaruhi oleh Martin Luther. Nah, ini yang terus dibahas oleh Donditan ini ya. Oh, di sini beda, oh di sini hilang, oh segala macam. Namanya agama itu kan keyakinan. Ya, agama itu bukan ranah ilmiah, bukan ranah sains. Jadi ada banyak warga Konoha tidak bisa membedakan mana keyakinan, mana ranah ilmiah, mana ranah sains, mana objektif, mana subjektif. Ya, saya yakin Kohdon ini tidak mengerti definisi daripada agama, tidak mengerti definisi daripada keyakinan. Sehingga apa? Sehingga menurut keyakinan saya, dia menganggap bahwa keyakinan orang lain itu tidak lebih masuk akal daripada keyakinannya. Ini sangat bermasalah sekali. Nggak ngerti definisi daripada keyakinan. Jadi gini guys, yang mengatakan seperti ini bukan saya yang pertama ya, tapi Pak Islah Barawi. Menurut Pak Islah Barawi, kita itu sebenarnya bukan orang yang beragama, tapi orang yang menganut tafsir-tafsir. Kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Ya, karena ini nggak biasa. Kita itu penganut tafsir. Baik agama Kristen juga, itu kan agama tafsir ya. Kristen Katolik dengan Kristen Protestan itu kan beda kan penafsirannya. Katolik, pemuka agamanya itu nggak boleh nikah, pastor nggak boleh nikah, pendeta boleh nikah. Ini namanya penafsiran. Jadi kita itu sebenarnya menganut yang namanya tafsir-tafsir. Beda lagi dengan Pentakosta misalnya. Pentakosta nggak makan darah misalnya. Ya, kemudian beda lagi dengan karismatik misalnya. Ada penafsiran-penafsirannya gitu. Sama seperti agama Islam. Menurut Pak Islah Barawi, Islam juga kan sebenarnya banyak tafsir-tafsir kan.
ada Syiah, Sunni, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Wahabi, ya ada Imam Syafi'i, Maliki dan lain sebagainya. Ini namanya tafsir-tafsir menurut keyakinan Pak Islah Barawi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kohdonditan ini mempersoalkan atau menyeret-nyeret keyakinan orang lain ke ranah ilmiah? Kalau keyakinan itu tidak perlu pembuktian, keyakinan itu nggak perlu pembuktian kan? Kita tidak bisa menarik-narik ranah keyakinan ke ranah ilmiah, nggak bisa. Karena agama itu mau gimana pun tetaplah keyakinan. Makanya kita disebut dengan penganut tafsir-tafsir, bukan penganut agama. Jadi saran saya bagi Kohdonditan, ya belajar lagi deh ya gitu ya. Belajar tentang apa? Tentang filsafat ya. Belajar tentang sosiologi ya, belajar tentang antropologi ya, belajar tentang sains gitu ya, belajar tentang ilmiah, empiris gitu. Apa beda empiris dengan logika gitu, harus bisa dibedakan karena ini tidak biasa. Hal seperti ini tidak biasa. Karena apa? Karena menggoncang iman. Ya, saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang tergoncang imannya. Tapi saya harus ngomong apa adanya supaya apa? Supaya kita memahami gitu. Agama itu tidak usah diperdebatkan. Jadi kalau saya perhatikan orang yang debat di TikTok itu seperti memperdebatkan apakah angin itu warna merah atau warna biru gitu. Namanya keyakinan antara umat Kristen dengan umat Islam. Nggak bisa diperdebatkan karena sama-sama keyakinan. Gimana kita memperdebatkan keyakinan orang lain? Nggak bisa. Kalau agama itu ranah ilmiah, oke, mari kita perdebatkan. Kan ujung-ujungnya agama itu kan cukup imani saja. Iya kan? Ujung-ujungnya agama itu kan keimanan. Misalnya, kita ambil contoh. Kalau misalnya ada nabi membelah bulan misalnya, apakah kita bisa menyesatkan ini? Nggak bisa. Karena ini ranah keyakinan. Kalau ada nabi berjalan di atas air, ada misalnya Tuhan berjalan di atas air misalnya, apakah ini bisa disesatkan? Nggak bisa. Karena ini ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, cuman warga Konoha itu menganggap bahwa agamanya yang paling ilmiah, agamanya yang paling logis ya. Nggak sadar bahwa agama itu adalah suatu hal yang tidak ilmiah. Atau suatu hal yang berbau keyakinan. Jadi debat TikTok itu sebenarnya debat nggak bermanfaat gitu ya. Lebih baik kita debat seputar ilmiah. Itu lebih bagus ya. Karena ciri-ciri negara yang susah maju itu, negara yang terbelakang itu, sangat suka berdebat keyakinan, berdebat tafsir di ranah publik seperti di TikTok. Gimana kita memperdebatkan tafsir? Tafsir itu kan hasil olah pikir gitu. Gimana kita menafsirkan, memperdebatkan penafsiran orang lain? Penafsiran itu kan rasa. Jadi kalau ada yang minum, misalnya lebih suka minum kopi gitu, ya lalu kita ngata-ngatain, oh kamu minum susu dong. Gak boleh ya karena seleranya kopi gitu. Jadi agama itu bisa dinyatakan seperti selera gitu. Ya, apakah selera kita itu benar terbukti secara ilmiah atau tidak? Nggak bisa. Ya, itu ranah ilmiah ya. Biar kita pahami ya. Jadi pada intinya agama itu adalah keyakinan. Jadi menurut saya Kohdonditan ini adalah yang tidak memahami apa itu definisi keyakinan. Dia asal ngebacot ya, nge-review Bible itu kan nggak produktif ya. Harusnya dia baca tentang Quran. Supaya apa? Supaya umatnya gitu tahu isi Quran. Oh, ternyata ya kita itu harus berdamai dengan umat Kristen misalnya gitu ya. Contoh ya. Oh, ternyata mempersekusi rumah ibadah orang lain itu nggak boleh. Oh, ternyata bubarin ipaksa ibadah orang lain itu nggak boleh. Itu dosa. Oh, ternyata menggauli santri itu nggak boleh gitu ya. Ternyata meniduri santri itu nggak boleh. Ya, harusnya seperti itu gitu ya. Jadi bukan masuk ke ranah keyakinan orang lain. Gimana kita memperdebatkan keyakinan orang lain? Saya kalau berdebat dengan seseorang itu saya tanya dulu gitu ya, apakah ini ranah ilmiah atau ranah keyakinan? Kalau ranah keyakinan saya pasti mundur. Kenapa? Yes, itu bukan ranah saya. Kita nggak bisa mendebatkan keyakinan orang lain kecuali keyakinannya bertentangan dengan Pancasila, kecuali keyakinannya bertentangan dengan kemanusiaan, baru kita mengatakan bahwa itu keyakinan tidak masuk akal. Jadi ukurannya itu akal sehat dan kemanusiaan. Ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan di Konoha itu ada stereotype atau semacam framing gitu ya. Nggak semuanya tapi ada disclaimer ya. Di Konoha itu ada semacam framing yang mengatakan bahwa kalau murtad
oh nanti masuk neraka, oh nanti sesat dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kita meyakini bahwa seseorang murtad itu masuk neraka, apakah itu keyakinan atau ranah ilmiah atau ranah empiris gitu? Apakah itu ranah logika gitu? Enggak dong kan? Sama seperti yang saya katakan tadi itu. Kalau kita lebih suka kopi, kita nggak bisa menyesatkan orang lain yang suka susu gitu. Jadi sama seperti itu. Kalau misalnya nih ya ada, ini dari sudut pandang humanisme ya, saya ngambil dari sudut pandang humanisme ya. Kalau misalnya ada orang mengatakan, oh murtad itu masuk neraka, apakah itu bisa dibuktikan secara empiris? Nggak bisa kan? Itu kan ranah keyakinan. Nah, kita nggak sadar bahwa keyakinan kita itu bisa jadi tidak benar ya kan? Namanya keyakinan ya kan? Untung-untungan gitu loh. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan, oh kamu pasti masuk neraka, ya, oh kamu pasti masuk surga. Masalahnya kan surga dan neraka itu juga kan kalau kita tarik ke ranah ilmiah kan nggak bisa diukur gitu. Jadi surga dan neraka itu mentoknya di ranah keyakinan gitu. Sementara keyakinan itu, ya definisi daripada keyakinan itu ya belum tentu benar gitu. Itu kan definisi daripada keyakinan, namanya keyakinan ya kan. Ya kalau gue yakin minum susu itu lebih enak daripada kopi, kenapa gue harus menyesatkan orang lain kalau minum kopi ya kan? Sama seperti pindah agama misalnya, pindah ke agama Kristen. Ya kalau misalnya dia lebih suka agama Kristen, ya kenapa kita harus melarang ya kan? Itu dari sudut pandang humanisme ya. Kalau dari sudut pandang agama ya terserah. Ya, tapi dari agama juga kan keyakinan kan. Itu ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah gitu, bukan ranah logika gitu. Jadi biar kita pahami gitu ya. Jadi saya tuh kesel banget ya, banyak orang Konoha itu yang memperdebatkan keyakinan. Kita tuh seperti memperebutkan angin gitu. Nggak ada sia-sia kalau kita memperdebatkan keyakinan. Terus juga kita tuh nggak bisa mengetahui pasti apakah dia masuk neraka atau masuk surga. Kita nggak tahu kan. Yang dari sudut pandang agama juga kan surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Tuhan. Jadi bagaimana kita mengatakan bahwa oh dia masuk neraka, oh dia masuk surga. Itulah alasannya kenapa kalau kita tanya pemuka agama, 10 pemuka agama kita tanya, orang yang murtad itu masuk neraka atau masuk surga, akan ada 10 jawaban yang berbeda-beda. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ini ranahnya keyakinan. Ini ranahnya tafsir. Makanya saya katakan agama itu ya, maksudnya kita itu sebenarnya menganut agama tafsir. Kecuali sains, ya. Sains misalnya ada rumusnya, E sama MC kuadrat. Ada rumusnya yang nggak bisa meleset. Tapi kan agama itu kan masih bisa ditafsirkan. Karena agama itu adalah penafsiran. Jadi kadang-kala kita berpikir penafsiran kita yang paling benar. Oh kalau masuk Kristen masuk neraka gitu. Itu kan penafsiran juga kan. Ya bukan berarti saya nyuruh yang terpilih masuk ke agama Kristen ya. Disclaimer on ya. Saya tidak nyuruh ya. Tapi saya mengkritik ketidaktahuan kita seputar ya ranah agama dengan ranah ilmiah gitu ya. Kita tidak bisa membedakan mana ranah keyakinan, mana ranah empiris, mana ranah ilmiah gitu ya. Karena kalau dipikir-pikir secara logika, menurut logika surga dan neraka itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah juga gitu. Kalau misalnya mengatakan ada kok, ya coba kasih datanya, kasih data yang ilmiah ya. Bukan percaya yang mengajak yang untuk tidak percaya dengan surga, tapi ya kadang-kadang kita kalau terlalu pede dengan surga, kita bisa menyesatkan orang lain loh, guys. Karena kalau kita si paling dekat dengan Tuhan, si paling dekat dengan surga, si paling punya palang surga, kita bisa dengan mudah menyesatkan orang lain. Kenapa? Karena kita mabok dengan kepercayaan kita, mabok dengan atau terlalu larut gitu ya, atau terlalu terhipnotis dengan yang namanya penafsiran kita. Namanya penafsiran ya tetap bisa diperdebatkan juga kan. Maksudnya penafsiran itu kan dia belum tentu benar juga kan. Kita tuh menganut yang namanya agama tafsir ya. Jadi itu yang saya perhatikan di Konoha ya. Ada semacam kekeliruan ya. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk pindah ke agama Kristen atau agama Muslim. Saya tidak nyuruh ya, tapi saya meluruskan dulu gitu ya, bahwa agama itu adalah keyakinan gitu. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan seperti Richard Lee misalnya, Richard Lee kan baru-baru ini lagi viral di media sosial yang dugaannya dia dugem gitu, lalu sertifikatnya dicabut. Nah apakah ini berita baik atau berita buruk? Berita baik dong.
Ya, saya juga dulu berpikir seperti itu. Sebaiknya orang yang pindah agama itu jangan terlalu mudah pindah agama gitu. Karena apa? Karena itu akan merusak agama itu sendiri. Tanpa kita sadari, lah kok bisa? Ya kalau ada sampah misalnya, sampah ya kemudian awalnya dia udah jahat gitu ya. Kemudian dia masuk ke agama tertentu, kita kan nggak bisa menjamin dia baik kan? Ya kalau dia bawa agama gimana coba? Mempersekusi rumah ibadah orang lain misalnya, bubarin paksa misalnya, dibawa-bawa orang lain, bawa agama misalnya gimana? Ya kan itu yang jadi permasalahan. Tapi ini jarang kita sadari. Kenapa jarang kita menyadari hal seperti ini? Apa alasannya? Karena dalam beragama itu kita lebih memilih jalan yang lebih gampang daripada jalan yang lebih terjal, yaitu fokus pada ibadah, kejujuran, emosi, kesadaran. Kita lebih fokus pada ritual-ritual. Kalau kita sudah melakukan ritual itu, ya kita sudah beranggapan kita masuk surga gitu. Sementara ibadah yang sebenarnya itu, ya ibadah menahan emosi gitu ya. Boleh melakukan ritual ibadah, boleh. Tapi kan kalau cuma melakukan ritual ibadah tapi kelakuannya macam setan gitu ya, nggak bisa ngontrol emosi, dikit-dikit pengen ngebunuh orang gitu ya, dikit-dikit pengen memusnahkan orang lain, itu nggak bagus guys ya. Sangat bagus sekali ya. Jadi menurut saya pribadi, kalau ada semacam sertifikat mualaf itu sangat-sangat bagus sekali, luar biasa. Saya apresiasi Kohan nih. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Ustadz Don Stan ini tidak pernah baca Quran? Apa alasannya? Apakah dia tidak mengerti baca Quran gitu? Kenapa dia nggak belajar gitu? Kenapa dia malah bahas Bible gitu? Apakah karena dia masih kangen dengan agama Kristen gitu? Jadi logikanya gini, kalau Ustadz Don Stan itu adalah orang yang sangat berkualitas, maka dia akan dipakai dalam agama Kristen. Itu secara logis ya. Itu secara logika, tanpa kita sadari. Kalau Ustadz Don Stan itu orang yang sangat berkualitas, orang yang sangat baik gitu, maka di dalam agama Kristen pasti dia terkenal, pasti dia dipakai. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang dia terkenal di agama yang baru, sementara di agama yang lama nggak terkenal? Apa alasannya? Apakah ini pengaruh daripada kualitas? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Anda yang menyimpulkan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Sebelum saya tutup, saya akan mengutip perkataan daripada Pak Islah Barawi. Untuk masuk surga itu, nggak harus Islam juga. Saya kaum intelektual, salam rasional.